Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan tentang masalah sholat Jumat ya. Sampai pada syarat yang keempat dalam pelaksanaan sholat Jumat, alla tuqarinaha, hendaknya tidak membarenginya, ai al-jum'atu Jumat, wa tasbiquha dan mendahuluinya Jum'atun satu Jumat, ukhra yang lain, bibaladiha di daerahnya Jumat. Jadi pengertian yang pertama di sini, pengertian yang pertama sebelum masuknya perkecualian ya. Tidak boleh di satu daerah itu berbilang Jumat. Jumatannya harus cuman satu, harus satu jumlah Jumatannya. Faham sampai sini? Wa in adumat, walaupun besar apanya, balad, daerahnya tadi itu. Nah, harus satu. Ini masih pengertian yang pertama. Maka fa'in qaronatha, maka jika membarenginya itu Jumatan, au sabaqatha atau mendahuluinya itu Jumatan, Jumatun ya, satu Jumat, lam tanaqid, tidak sah itu Jumatan. Artinya yang terdahului, yang mendahului itu yang sah, yang terdahului tidak sah. Paham? Yang menjadi pedoman di dalam mendahului atau membarengi yaitu bacaan huruf ro, takbiratul ihramnya imam. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu mana yang dahulu? Kalau misalnya imam sini sama imam masjid satunya sama, Allahu Akbar, dua-duanya tidak sah. Nah, yang dahului roknya itu yang sah. Paham? Meskipun salamnya nanti terakhir, tidak apa-apa. Pokoknya yang menjadi pedoman itu pengucapan huruf ro dari takbiratul ihramnya imam. Itu belum ada perkecualian ya. Nah, dikatakan di sini illa, kecuali idza kathurat, kecuali jika banyak, al jamaatu, jamaahnya ini banyak sehingga satu masjid tidak bisa menampung, dibagi. Nah, pokoknya masjid yang pertama ini harus penuh dulu, tidak cukup buat Jumatan baru. Paham? Itu yang pertama. Illa idza kathurat al jamaatu, kecuali jika banyak itu jamaahnya, yang pertama. Atau wa asura, dan repot, susah, ijtima'uhum, perkumpulan mereka orang yang berjamaah, fi makanin wahidin, di satu tempat. Jadi ini dua uzurnya ya, disebutkan di sini dua. Kalau jamaahnya itu banyak sehingga tidak menampung dari masjid tadi itu, atau repot untuk perkumpulannya karena tempatnya itu sulit ya, sulit untuk berkumpul karena jauh, karena ada pertempuran, karena ada sesuatu yang akan membahayakan jiwanya. Ini tiga disebutkan di sini. Di sini cuma wa asura ijtima'uhum, dan sulit perkumpulannya mereka, fi makanin wahidin, di tempat yang satu. Sulitnya ini apa? Ya tadi itu, kalau daerahnya itu jauh, kemudian kalau misalnya antara daerah yang satu dengan daerah yang kedua itu ada pertempuran, atau yang ketiga
karena ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya kalau dia datang ke Jumatan yang satunya. Misalnya ada binatang buas, misalnya ada perampok, misalnya ada begal dan lain sebagainya. Itu baru boleh. Fayajuzu, maka boleh hina idzin, ketika itu ta'adduduha, berbilangnya itu Jumatan bihasbil hajati, dengan sesuai kebutuhan, ala sahihi, atas pendapat yang sahih, yang benar, yang kuat. La mutlakon, bukan mutlak. Pokoknya kepingin Jumatan buat, dah bukan gitu. La mutlakon, bukan mutlak itu. Paham ya? Kalau ada misalnya masjid sini penuh, enggak penuh misalnya, bisa digunakan. Kok sebelahnya buat di sana? Diberitahu dulu, ini berbilang enggak ada uzur. Tetap ngotot, ya sudah. Ya apa? Lanjutkan Jumatan, tapi usahakan yang pertama selesai. Usahakan yang pertama, artinya usahakan imamnya itu ngucapkan takbiratul ihramnya lebih dahulu. Kalau enggak, sampai yang terkalahkan enggak sah, gitu loh. Makanya untuk ilmu agama, perbuatan agama itu ya, syariat itu perlu yang namanya pemahaman, bukan sekedar kepingin tok. Harus ada itu. Fa'in iktafa, nah inilah ya, dengarkan. Fa'in iktafa, maka jika mencukupi bijum'atain, dengan 2 Jumatan misalnya, cukup dengan 2 Jumatan, lam tajus, ndak boleh salisatun, yang ketiga, ndak boleh yang ketiga. Tapi kalau ngotot ya apa? Kalau ngotot misalnya apa? Ya yang pertama, yang selesai itu yang sah. Yang 2 ndak sah. Meskipun yang 2 ini lebih dulu buat Jumatan, mulai zaman penjajahan dulu, hatta zaman kapanpun. Pokoknya kalau berbilang tidak sesuai, ini takmir harus betul-betul perhatian. Kalau tidak sah loh Jumatan. Yang sah itu siapa? Yang terdahului itu, yang mendahului yang sah. Yang terdahului tidak sah. Ini, maka jika mencukupi 2 Jumatan, tidak boleh 3. Wah, keadaan seperti itu. Cukup 3, tidak boleh 4. Cukup 4, tidak boleh 5. Cukup 5, tidak boleh 6. Terus seperti itu. Wahakadha, dan seperti itu. Wa muqabiluhu adamu istitsna'i hadhihi surati. Ya, pendapat yang berhadapan, tidak ada perkecualian, ini gambaran. Tapi ingat loh ya, alas sahih, atas pendapat yang benar tadi tidak boleh berbilang. Atas pendapat yang sahih, yang benar, tidak boleh berbilang kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur, yang mendahului yang sah, yang terdahului tidak sah. Ngerti? Ada satu daerah itu seberangan jalan gini, yang sebelah sini buat Jumatan, yang sini buat Jumatan juga. Tidak apa-apa, karena apa? Yang sebelah sini sudah penuh, yang satu sisinya sudah penuh. Buat lagi sebagian, tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah, wong penuh kok. Nah ini masalahnya apa? Belum penuh terus buat Jumatan. Nah ini yang repot. Ini akhirnya berbilang, tidak karu-karuan gitu lah. Ya. Wa arkanul khutbatain, dan rukun-rukun 2 khutbah, khamsatun, ada 5. Al awalu, yang pertama, hamdulillah, pujian untuk Allah. Karena apa? Disubutihi, karena tetapnya hal tersebut, anhu, darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi khutbatil jum'ati, di dalam khutbah Jum'ah. Karena ada riwayat bahwasannya Nabi itu ketika khutbah Jum'ah yang mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Ini riwayat kama fi muslimin, sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Hakahu, menceritakannya Ar-Ramliyu, Imam Ramli. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Kemudian apa? Wathani,
yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus dibarengi? Setelah pujian kepada Allah, pujian sama Nabi Muhammad. Kok tidak cukup Allah toh, kok pakai Nabi Muhammad segala? Li'anna kulla ibadatin, karena sesungguhnya kulla ibadatin, setiap ibadah itu iftaqarat, membutuhkan apa? Ibadah ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah. Iftaqarat, membutuhkan ibadah itu ila dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ibadah yang harus menyebutkan nama Allah, harus menyebutkan nama Nabi Muhammad, harus. Paham ya? Syahadat, mengucapkan syahadat, mengucapkan 2 syahadat, berarti harus ucapan apa? Allah. Mengucapkan apa? Nabi Muhammad. Karena apa? Setiap ibadah, ini patokan ini, setiap ibadah yang membutuhkan, yang harus untuk mengucapkan nama Allah, wajib untuk mengucapkan nama Nabi Muhammad. Seperti apa? Kal adzan, seperti adzan. Adzan kan ibadah juga, manggil orang sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, tidak sah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah mana? Atau apa? Wassolati, sholat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alaikum. Tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Harus. Karena apa? Itu membutuhkan untuk mengucapkan kalimat Allah, berarti harus kalimat Nabi Muhammad. Oh no, ini isyarat antara Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan, ngerti ya? Tidak bisa, harus. Ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad berarti ingat Allah. Ngaku ingat Allah tapi tidak ingat Nabi Muhammad, bohong. Ngaku ingat Nabi Muhammad tidak ingat Allah, ya bohong. Maulid hadir ingat Nabi Muhammad, sembayang enggak, berarti apa? Ingat Nabi Muhammad, tidak ingat Allah, tidak bisa dipisahkan. Ya, sholat, ya, tapi tidak mau sholawat, tidak sah. Inti mau dari mana agama ini? Dari Nabi Muhammad. Ya, ngerti ini ya? Watsalitsu, yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa, wasiat dengan takwa. Nah, wasiat bittaqwa ini macam-macam, bisa juga mengucapkan atiullah, takwa itu kan. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, tapi dikatakan di sini fal ihtiyatu, maka jaga-jaganya itu apa? Zikru, penyebutan lafdzil wasiyah, penyebutan untuk lafaz wasiyah, ma'alafdzit ta'ah, bersama lafaz ta'ah. Jadi kalaupun menyebutkan lafaz ta'ah saja tidak ada masalah, boleh. Atau menyebutkan lafaz wasiat saja boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk jaga-jaga sebutkan dua-duanya. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Itu. Paham ini? Berarti apa? Ada pendapat yang mengatakan harus. Ada pendapat yang mengatakan berarti apa? Harus penyebutan wasiat dengan takwa dan ketaatan, harus. Tapi pendapat kita ndak cukup. Kalau usikum wa nafsi bitaqwallah cukup. Tanpa ati Allah ndak apa-apa. Cuman untuk jaga-jaganya sebutkan semuanya, sudah selesai urusan. Ini kausikum, seperti usikum, aku berwasiat kepada kamu sekalian bitaqwallah. Terus cukup kan seharusnya kan? Tapi jaga-jaganya ditambahi wa ta'atih, dan taat kepada Allah. Wala budda, dan harus minal ityani, dari
mendatangkan, artinya menyebutkan bilhamdi dengan hamdun. Hamdun kan isim. Kalau misalnya menggunakan fi'il boleh. Ahmadullah boleh. Ahmadullah boleh. Dan juga wassalati, salawat. Kemudian apa? Ma'al hafi, bersama semangat. Ala ta'atihi, atas ketaatan kepada Allah. Wal man'i, dan pelarangan minal maksiyati, dari kemaksiatan harus di mana? Fihima, di kedua-duanya, di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua. Ai fi kullin, ai fi kullin minal khutbataini, yaitu di setiap dari dua khutbah. Qot'an ini apa? Harus, tanpa banyak omong, harus. Kalau ada khotib tidak mengucapkan, wajib diingatkan, wajib. Makanya yang di depan itu orang ngerti, yang di depan tidak ngerti kabeh, yang ngerti di belakang. Ya, tawadhu, bukan tawadhu ini. Lah misalnya kekeliruan, teriak dari belakang, salah tip, ngono ya, ngono. Tapi harus, kalau anda tidak sah, di training dulu. Khotib training dulu. Ada satu omongan bahwasanya, ada omongan yang mengatakan gini, anak ini kalau khutbah biasa kok ndak ini ya, pidato biasa, tapi kalau khutbah Jum'ah ini kok kadang-kadang gemeteran gitu. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Karena khutbah Jum'ah ini malaikat ndengarkan. Iya, itu hadis itu. Kalau sudah masuk hari Jumat, mulai pagi harinya malaikat berada di pintu menulis orang satu persatu sampai idza sa'udal khatibul mimbaro. Kalau sudah khatib naik mimbar, apa? Ditutup buku-buku tadi itu oleh malaikat. Untuk apa? Malaikat dengarkan. Berarti kalau khutbah Jum'ah itu didengarkan malaikat, makanya kadang-kadang gemeter. Tapi kalau pidato-pidato yang lain belum tentu. Kalau sesuai syariat ya didengarkan oleh malaikat, kalau enggak didengarkan iblis. Paham ini ya? Nah itu bayangkan, didengar ke malaikat ngomong Adipura ya. Malaikat kan bingung, apa Adipura ya? Ngerti Adipura? Enggak ngerti ampun. Kan ngono malaikat. Iya kan? Kita ini harus hati-hati dalam masalah pilpres. Malaikat apa pilpres? Daro. Ono tadi kampus dulu, anak kampus bingung malaikat. Kenapa didengar malaikat? Makanya jangan ngeraco sudah. Jangan ngeraco, ngomong partai, ngomong ini, nggak usah. Makanya khutbah Jum'ah seperti yang bilang pelajaran kemarin, lebih pendek, dipendekkan. Karena apa? Kalau kepanjangan takut ngelantur. Ya kalau alim itu panjang enak lurus, tapi kalau cetek, pas-pasan, apalagi bondo nekat, daripada ada sama sekali, belayan, gelambiar. Itu harus diingat, itu didengar ke malaikat. Ya, itu. Jadi 3 yang pertama harus ada di dua-duanya. Di khutbah yang pertama, khutbah yang kedua apa? Alhamdulillah, sholawat, wasiat dengan takwa. Warabi'u yang keempat, ayatun mufhimatun. Satu ayat, ayatun mafhumatun. Satu ayat yang memberikan kefahaman. Satu ayat yang memberikan kefahaman. Ada satu ayat yang tidak memberikan kefahaman. Apa misalnya? Kafa ya ain shad. Apa ya? Artinya apa? Loh itu difahami, tidak semua orang. Maksudnya kefahaman ini semua orang. Yasin. Apa artinya Yasin? Embo. Wallahu a'lamu bimuradih. Dalam di kamu di apa itu? Di tafsir itu. Tafsir ahli tafsir yang mengatakan apa? Wallahu a'lamu bimuradih, itulah. Kalau mau ditafsir lagi, oh itu namanya Nabi Muhammad. Iya, itu pendapat ulama. Tapi secara umum tidak diketahui. Tidak boleh. Kurang masihan. Iya. Alif lam ra. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'an. Bingung. Oh, Pak lam ra. Iya. Walau qasiratan, walaupun pendek enggak apa-apa.
Inna a'tainakal kautsar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani. Amin, enggak apa-apa. Selesai. Oh, boleh. Tapi medit. Ya. Falau qara'a maka jika membaca tsumma nadhara kemudian melihat fala tujzi'hu maka tidak mencukupinya. Artinya apa? Harus yang satu hafal ya, seret gitu hafal. Kalau terputus-putus tidak sampai satu ayat berhenti, kemudian dilanjutkan lagi, tidak boleh ngulangi yang pertama. Simpan tepat itu wal asri sudah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wasiat kan? Selesai. Masuk semuanya ya. Dan ini tidak harus pengucapan khusus hadirin. Tidak harus khusus. Meskipun di tengah khutbahnya baca Al-Qur'an tidak apa-apa. Bukan harus khusus untuk Quran. Misalnya bawakan cerita gitu ya. Kemudian cerita tadi itu menyampaikan masalah Al-Qur'an. Itu sudah cukup gitulah. Kalau ngomong cukup apa ndaknya, tapi kalau ngomong sunnahnya ini fi ahadihima di salah satu di antara dua khutbah ya, lakin tetapi al aula yang utama antakuna adanya apa? Ayatun mafhumatun tadi itu, ayat yang memberikan kefahaman tadi itu fil khutbatil ula, di dalam khutbah yang pertama ya, litakuna supaya menjadi itu satu ayat yang memberikan kefahaman fi muqabalati du'ai, di dalam menghadapi doa lil mu'minina wal mu'minat, untuk mukmin laki-laki mukmin perempuan fi tsaniyati, dalam khutbah yang kedua. Jadi gini, tadi kan dikatakan kalau 1, 2, 3 hamdulillah, sholawat, wasiat, dua-duanya kan harus kan? Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, ya kan? Terus ya apa enaknya? Kalau misalnya ayatnya di khutbah yang kedua, boleh, tidak ada masalah. Berarti ayat mukmin mukminat harus terakhir. Ini 5, ini 3, pincang. Ya apa enaknya? Enaknya ya apa? 1, 2, 3 sudah selesai tadi itu. Hamdulillah, sholawat, wasiat, ayat yang pertama, mukmin mukminat di terakhir harus pas 4. Sesuai. Itu makna di bawah. Paham ini? Maka fayahsulut ta'adulu, maka mendapatkan apa? Imbang. Dak 5-3 tutup nomor tokil lagi engkau 5-3 jadi tepak nomor itu ya, 4-4 iya engkau dijopok ya ojo lah kualat sampean bainahuma, antara kedua khutbah tadi itu. Fa innahuma, kasungguhnya ina idzin ketika itu yakunu menjadi fi kullin fi kulli wahidin, di setiap satu minhuma dari dua khutbah, arba'atu arkan, 4 rukun. Khutbah yang pertama hamdulillah, hamdulillah, sholawat, wasiat, kemudian Al-Quran. Khutbah yang kedua hamdulillah, sholawat, wasiat, doa mukmin mukminan, pas 4-4. Itu yang afdhal ya. Wal khamisu, dan yang kelima ad-du'a lil mu'minin, doa untuk mukmin laki-laki. Ya termasuk apa? Mukminat juga. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu taglib namanya. Mosok lanang tok, ya perempuan juga wajib kan gitu. Nah, cukup. Allahumma ghfir lil mu'minin, cukup. Biafdalnya lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, enggak apa-apa. Ayat wal mu'minat, wal mu'minat juga gitu loh. Fal muradu bil mu'minin, maka yang dimaksud dengan bil mu'minin di sini al jinsu, jenisnya mukmin. Wa yakfi minhu, maka mencukupi darinya ma yaqau, apa-apa yang terjadi alaihi, atasnya al ismu, isim, nama. Walaupun rahimakumullah,
apa rahimakumullah itu? Semoga merahmatikum kepada kamu sekalian ini. Kamu sekalian Allah. Lo kok ndak nyebut mukminin? Ndak popo. Ya enggak, tapi kom itu siapa? Kamu sekalian. Di mana? Di masjid, di tempat sholat. Berarti apa? Ya muslim. Masuk kafir sebagai Jumatan? Kan enggak. Makanya cukup rahimakumullah, enggak apa-apa. Bingung-bingung, ya sudah. Allahumma filil muslimina wal muslimat, enggak apa-apa. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu sekalian. Sudah cukup. Gitu. Nah, tidak boleh mendoakan untuk yang jauh ya. Tapi yang sini tidak disebutkan. Allahumma ghfir li ahli sukani Palestin. Amin. Mudun. Jajai TV. Ya Allah, semoga Allah mengampuni penduduk Palestina. Mudun. Lah gini. Lah dirahmati pisan. Nggak boleh. Termasuk khianatnya, dengarkan ini, termasuk khianatnya seorang imam, termasuk yang memimpin doa itu, kalau doa untuk dirinya sendiri sironya diaminkan orang, dia tahu itu khianat itu. Misalnya apa? Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban, sehingga orang amin, berhubung sing dengerno pinter. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal, yang thayyib, yang bagus. Sampean ngomong amin, lah sampean dewe, itu khianat namanya, khianat. Bahkan dikatakan meskipun sendirian gunakan jamak. Sampean doa sendirian misalnya ya, kenapa kau gunakan jamak? Karena niatkan sampean, yang punya istri untuk istrinya, yang punya anak untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk tetangganya, diniatkan. Itu, paham ya? Khianat itu Pak, nggak boleh khianat. Apalagi khutbah Jum'ah kalau doakan yang di sini tidak sah. Harus doa mukminin mukminat. Artinya apa? Yang di sini loh. Itu yang wajib. Kalau sini sama luar tidak ada masalah. Pokoknya sininya harus ada. Yang doakan, yang mengaminkan ini harus ada. Harus doanya ya. Ini makna isyarat apa? Pembetulan sesuatu itu betulkan dari jiwa dulu, dari diri ente sendiri. Rubahan dulu baru ngerubah orang. Ini ngerubah dirinya, ndak mau ngerubah orang. Dari mana? Kalau dihubungkan apa? Dihubungkan apa? Masalah dakwah ini. Ente mau ngajak orang supaya baca Quran, ente sendiri tidak baca Quran. Dari mana? Ndak tembus. Ngerti? Sama seperti doa itu, ya Allah ampuni ya Allah untuk yang di Ambon, yang di Poso perang ya Allah, amin. Sedih Lumajang geneng no masih mate ya Allah. Lah biar nggak bener ini, ngerti ya? Jadi yang pertama kali itu apa? Ini dulu loh. Mau dakwah, punya istri, istrinya dulu. Belum punya istri, ayah, ibunya, adiknya, saudaranya, baru nyebar. Ya tadarraj, satu tiang, satu tangga. Enggak langsung loncat yang ke-10 tanggai. Tipe blak. Nggak bisa. Ini kalau dihubungkan dengan masalah dakwah itu ya. Kadang-kadang yang dipikir yang di luar negeri. Ini bagaimana di luar negeri ini banyak yang maksiat sama Allah. Ojo luar negeri katon. Dek tonggomu ngedu petek ku si akeh. Main togel lu si akeh. Yang ngomong sholat nggak wajib masih banyak. Mau berangkat ke Ambon, ke Poso, kadon. Ke Senduro kadon sian. Iya betul ini. Ya sekali waktu sih tidak ada apa-apa untuk menyemangati yang di sana. Tapi kalau ninggalkan yang di sini, tinggal di sana ya buyar gini. Iya. Paham ya? Dakwah itu namanya gitu. Kalau dakwah itu jangan kesusu. Itu fitaniyati di yang kedua, di khutbah yang kedua. Likaunihi, karena adanya itu doa laikon pantes
bihalatil khitam, dengan keadaan penutup. Jadi penutup itu doa. Makanya pengajian itu, setelah pengajian apa? Ya Rabbana atarofna, doa itu. Karena apa? Doa itu ketika penutup bagus. Akan ini misalnya akan tidur, doa dulu, iya benar? Tidur. Baca apa? Baca doa, kemudian ditutup dengan al-kafirun. Kalau misalnya dia meninggal dunia, penutupan bagus. Makanya akhir itu dengan doa. Karena khutbah Jum'ah, lihat khutbah Jum'ah, yang terakhir doa. Kenapa? Laik bihalatil khitam, dengan keadaan penutup. Sampai Allah menyatakan ya, barang siapa yang bisa menjaga dua waktu ini, dalam hadis qudsi Allah, dalam hadis Nabi ini, barang siapa yang bisa menjaga dua waktu ini, Allah akan menjaga dia dari segala sesuatunya di antara dua waktu tadi itu. Kapan itu? Waktu sahar, waktu sahur, waktu ketika akan subuh, dan waktu akan tenggelam matahari. Barang siapa yang bisa menjaga dua waktu itu, Allah menjaga di antaranya. Ya apa? Sebelum subuh dia ingat sama Allah, maka sampai nanti akan tenggelam matahari ditanggung oleh Allah. Rezekinya ditanggung, keselamatan ditanggung, keluarganya ditanggung, semuanya ditanggung oleh Allah. Paham? Kemudian masuk maghrib, sebelum maghrib baca doa lagi penutup, dek. Maka dari maghrib sampai subuh Allah nanggung. Makanya barang siapa yang bisa menjaga dua waktu ini, maka Allah akan menjaganya, memberikan kecukupan di antara dua waktu tadi itu. Dengan apa? Doa. Ini maknanya. Likaunihi, karena adanya itu doa, laikon, pantes, bihalatil khitam, dengan keadaan penutup. Jadi penutup itu doa. Doa, ya. Semoga kita meninggalnya dengan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Doa lagi nutup. Mari ngono mangan ya. Ate buyar doa maneng. Selawat tuh. Allahumma sholli wa sallim. Doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.